Ini naga primitif. Ini naganya, kepala naganya, ini badannya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun berada selalu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan apapun dan dimanapun. Kali ini saya akan membahas salah satu dapur pusaka naga yang pastinya sahabat Pusaka Jawa tahu namanya naga. Seperti itu. Tapi naga yang saya akan bahas ini adalah naga primitif, yang kalau naga primitif, karena naga-naga yang lain kan detail dari bentuknya, dari apa gambarnya dan lain. Kalau ini naga primitif adalah abstrak, jadi tidak begitu jelas naganya. Jadi karena saking abstraknya banyak orang bingung dalam menamakannya. Oke, kita lihat ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini di dalam ini ada dapur pusaka naga primitif, dan ini warongkonya Gayaman Surakarta, terbuat dari kayu katimaha atau timoho atau timanga. Kalau orang Bali bilang purnama sada, ya kan? Kalau orang Lombok bilang brura, kalau orang Sumbawa bilang barura, kalau orang Sunda bilang tengkele atau tangkolo, kalau ya kan, kalau orang Semenanjung Malaka bilang temhai atau kayu kinar atau kayu katimahar, ya kan? Banyak sekali namanya. Saking banyaknya, jadi banyak yang mencintai, ya kan? Kalau orang Riau itu menamakan kayu mangat, beda lagi. Kalau orang Madiun menyamakan kayu mangar. Kalau orang Rembang dan sekitarnya menamakan kayu kalomango, seperti itu, ya kan? Jadi kalau orang Sulawesi menamakan kayu catimarus. Saking banyaknya, pertanyaannya adalah kenapa kayu katimoho kok di berbagai kepulauan Indonesia itu kok namanya berbeda-beda? Nah, dari nama yang berbeda itu saya simpulkan, sesuatu yang mempunyai banyak nama itu berarti banyak yang menyukai. Contoh ya, orang-orang besar itu pasti mempunyai nama banyak. Anda perhatikan, orang-orang besar pasti namanya banyak. Contoh Sunan Kalijaga punya nama asli Raden Said, ya kan? Ada nama lagi Malingguna waktu dia belum menjadi wali, atau ada lagi yang bilang Brandal Lokajaya. Seperti itu, ya kan? Jadi banyak. Nah, ini menarik bagi saya. Berarti kayu katimaha itu bisa hidup di berbagai kepulauan Indonesia. Dia mempunyai satu kekhususan, ya kan? Nah, ini kayu katimaha ini. Kayu katimaha pelet tentunya menjadi kesukaan bagi para pecinta tosanasi yang sudah berlangsung mungkin 500 tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu dengan dibuat untuk warangka. Punya kelebihan pertama dari corak atau motifnya, mungkin sangat bagus untuk buat warongko keris. Ini coraknya, ya, coraknya seperti ini. Nah, ini warongkonya Gayaman Surakarta. Dilihat dari mendaknya, ini meniran Yogyakarta, ya kan? Nah, ini yang menarik lagi. Ini yang menarik di handle-nya. Di handle-nya sahabat Pusaka Jawa, lihat. Nah, ini handle, ya kan? Di handle-nya ini ada peletnya. Tentunya kalau di wilayah Jawa itu pelet punya makna tersendiri dan punya fungsi tersendiri. Kalau pelet sendiri kan banyak tuh. Ada pelet atau kendit. Itu ada macam-macamnya. Ada yang pelet warnanya merah, putih, coklat, hitam, ya kan? Ada yang pelet yang putus-putus, yang ilat-ilatan, ya kan? Jadi tidak nyambung lurus tapi seperti api begitu, ilat-ilatan. Kalau dibilang kendit, ilat-ilatan. Nah, sesuatu yang seperti ini, pelet ini tentunya punya nilai lebih atau lebih mahal daripada yang tidak berpelet, katimoho yang tidak berpelet, karena
Katimoho pelet itu entah itu di sini di pelok keris ya kan, atau di handle atau deder keris, itu mempunyai makna. Di sebagian orang Jawa bilang sebagai pengikat. Jadi untuk para pengusaha, para pedagang, mereka lebih senang dengan adanya warongko yang pelet atau handle pelet, karena dengan harapan bisa mengikat konsumen atau mengikat banyaklah, yang intinya bertujuan positif ya. Jadi ini kenapa Katimoho juga banyak disukai, karena Katimoho tadi saya bilang karena motifnya bagus, kedua kayunya empuk, tidak keras. Kalau kayu tidak keras, setidaknya ketika sering memasukkan tarik buka masuk buka masuk, itu tidak akan memakan bilah ya kan, tidak akan memakan bilah pusaka karena empuk. Beda dengan kayu-kayu yang keras. Makanya kebanyakan para pembuat warangka keris itu tidak menyukai dengan kayu-kayu yang keras, karena nanti bukan satu tahun 2 tahun, tapi setelah beberapa tahun bilah itu akan grepes karena berbenturan dengan kayu yang keras. Tidak disarankan. Kalau tidak disarankan berarti tidak pelarangan total atau pengharaman. Jadi terserahlah. Cuman kalau sahabat pusaka Jawa punya kecintaan dengan saya pakai gading sajalah, atau saya pakai warongkonya, pakai peloknya, pakai tanduk bule, kerbau bule, oke silakan. Tapi saya sarankan kalau untuk kenyamanan atau supaya keris itu tidak cepat rusak bilahnya, ya dengan cara yang empuk. Oke sahabat pusaka Jawa, mungkin sudah pengen melihat bilahnya, kita buka ya. Kita buka sahabat pusaka Jawa. Ya, ini bilahnya. Ini bilahnya, kita hitung. Oke ya, sahabat pusaka Jawa, lihat, kita hitung looknya. 1, 2, 3. Look 3 melambangkan sebagai pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar cita-citanya baik dari keduniawian atau kerohanian terkabulkan ya. Apapun itu rintangannya, apapun itu halangannya, dapat diatasi atau mudah dilewati. Itu makna dari filosofi look 3 perlambangnya. Jadi sahabat pusaka Jawa, ketika Anda melihat channel ini, sahabat pusaka Jawa tidak akan rugi, karena saya akan memberikan edukasi seperti apa yang para leluhur kita ajarkan, agar tidak ada salah jalan atau salah pemahaman. Oke ya, ini look 3. Oke, ini look 3. Nah ini kita lihat, tadi saya bilang naga, ini naga primitif. Ini naganya, kepala naganya, ini badannya ke atas. Nah, ini siluet naganya kan nggak jelas, abstrak tuh. Makanya dibilang naga primitif, yang kadang orang bingung ini naga atau apa. Tapi kita ada pakemnya bahwasanya ini naga primitif. Ya, ini badannya ada. Oke, ini dari pamornya. Kita bicara pamor dulu. Dari pamornya ini saya lihat Waswuta, ya kan. Waswuta sendiri kalau secara harfiah, was artinya beras, wuta artinya tumpah, ya kan. Jadi waswuta artinya beras yang tumpah. Waswuta untuk apa sih sebenarnya, kan seperti itu. Waswuta kalau orang bilang itu melambangkan agar si pemilik itu dalam mencari rezeki mudah dan hidupnya pun tentram, ya kan. Nah ini Waswuta. Waswuta cirinya gampang. Waswuta itu cirinya adalah bulat-bulat kecil dengan garis-garis yang tidak beraturan. Ini ada. Nah itu. Nah di dalam Waswuta sendiri kadang terselip berbagai macam tua, tidak cuma buat kerezekian dan hidup tentram. Kadang ada yang Waswuta yang
sama empunya itu punya tuah lain, seperti umpamanya menjauhkan dari kebakaran ya. Di Wasuta sendiri juga sering muncul pamortiban seperti Rojo Gundolo seperti ya. Jadi Wasuta itu, kalau sahabat pusaka Jawa mempunyai pusaka yang berpamor Wasuta, itu tuahnya baik ya, tidak pemilih, jadi siapa saja bisa memiliki. Jadi pamor toh, ada pamor yang memilih, ada. Jadi di pusaka itu ada pamor yang memilih dan ada yang tidak memilih. Artinya begini, ada pamor yang dibikin untuk, maaf nih, untuk cocoknya untuk pemimpin saja. Kalau Wasuta ini siapa saja bisa memiliki, entah itu pedagang, entah itu pengacara, entah itu pemimpin, entah itu siapa, silahkan. Dan tuahnya baik. Oke ya. Nah, kembali ke Jangkung tadi, ke Jangkung. Di Jangkung sendiri ini, Jangkung itu awal-awalnya ya, saya bicara awal keris Jangkung. Keris Jangkung itu dulu pada zaman Prabu Siung Wanara Pajajaran itu pernah memesan keris keris dua, yaitu keris berdapur Jangkung dan Pandawa Cinarita. Nah itu. Kemudian ini bicara keris Jangkung, bilahnya biasanya tidak terlalu tebal, ya kan? Sedang lah. Bilanya sedang. Ya, sahabat pusaka Jawa. Bilanya sedang. Oke. Dulu Prabu Siung Wanara itu memesan pada Empu Marcukunda. Di zaman kerajaan itu ada 2 dapur keris Jangkung. Nah, kalau ini mungkin saya bicara tangguhnya mungkin Tangguh Madiun. Kenapa saya bilang Tangguh Madiun? Karena pasikutannya kembang, besinya terkesan basah, ya kan? Besinya terkesan basah, terus pamornya itu lumer dan pandes. Terus ininya membeng bilahnya ya. Ini gonjonya mungkin ini gonjo. Oke. Gonjonya sabit rontal namanya gonjonya. Nah, yang bikin istimewa, maaf, ini gonjonya nih. Sahabat pusaka saya bisa lihat gonjonya. Ini kuning. Ini kuning bukan emas, tapi ini kuningan lamen ya. Nah, seperti ini. Ini kuningan lamen. Ini bentuk naga. Nah, tadi yang saya singgung dari awal, naga sendiri yang kita kenal adalah ada 2, ya kan? Pertama naga Eropa, yang kedua naga Oriental atau naga Cina. Mungkin sahabat pusaka Jawa tahulah naga Eropa bagaimana bentuknya. Naga Eropa bentuknya ada sayapnya, terbang. Suka lihat di film ya kan? Terus kalau naga dari Cina digambarkan ular yang besar, ya kan? Dengan mata yang tajam seperti elang, kakinya seperti kaki harimau mencengkram, seperti itu, ya kan? Nah, naga sendiri di masyarakat Jawa termasuk makhluk yang imajinatif atau mitologi, ya kan? Kalau secara etimologi, naga di Indonesia artinya adalah ular jantan. Kalau ular betinnya namanya naga gini. Kalau bahasa Sanskerta ya namanya ular, naga itu ular besar. Dan saya teringat akan dapur pusaka Keraton Yogyakarta, ada namanya pusakanya Kanjeng Kiai Naga Puspita.
Kanjeng Kiai Nagapuspita itu dulu dipesan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II yang pembikinannya di Taman Sari ya, tentunya ya. Di Taman Sari itu memesan dapur keris naga. Tapi di sini ada yang jelas sih namanya Nagapuspita. Tapi di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang bahwasanya Kanjeng Kiai Nagapuspita itu berdapur Nogososro, ada yang berdapur Sengkelat. Tapi wallahu a'lam, karena yang jelas memang ada Kanjeng Kiai Puspita milik Keraton Yogyakarta yang dipesan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sri Sultan Hamengkubuwono II itu kalau saya tidak salah lahir tahun 1750 dan meninggal pada tahun 1828. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono II itu kan nama aslinya Raden Mas Sundoro. Setelah memesan keris Nagapuspita, kemudian tidak lama kemudian diserahkan kepada putranya yang bernama Raden Mas Surojo, yang kelak akan menggantikan posisi beliau menjadi Hamengkubuwono yang ketiga. Seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Oke, jadi ini berarti jangkung naga primitif. Oke ya. Jangkung naga primitif itu buat saya istimewa karena apa? Kewas dilihat. Cantik kalau saya. Jadi kalau di pusaka itu yang cantik tidak cuma manusia, gagah pun tidak cuma manusia. Di keris pun ada yang gagah dan ada yang cantik. Nah, ini istimewanya orang bermain pusaka. Ya, sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi sahabat Pusaka Jawa jangan pernah ragu untuk mengoleksi satu bilah pusaka atau bilah keris atau tosan aji ataupun banyak. Karena para senior keris itu sudah memperjuangkan perjuangan yang sangat keras sampai diajukan ke UNESCO dan diakui UNESCO pada tahun 2005 sebagai keris sebagai cagar budaya Indonesia. Jangan sampai nanti khasanah budaya kita yang adiluhung itu diakui oleh negara lain. Padahal keris itu adalah memang murni dari Nusantara, ya kan? Karena banyak budaya-budaya kita yang diakui oleh tetangga sebelah, seperti itu. Kalau bukan kita siapa lagi, ya? Nah, ini kita kembali ke pamor. Pamor Wasuta ini mungkin sahabat Pusaka Jawa gampang ditemui di berbagai macam dapur keris, tombak, pedang, terus apa lagi? Tombak, pedang, seperti itu ya. Itu terutama di wilayah Pulau Jawa, Bugis, ya kan, Bali, banyak itu pamor Wasuta. Jadi Wasuta itu pamor yang tidak pemilih, siapa saja bisa memiliki dan mempunyai tuah yang baik. Ciri-cirinya bulat-bulat, tidak beraturan, juga ada garis-garisnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau sahabat Pusaka Jawa ingin belajar dengan tosan aji, sahabat Pusaka Jawa jangan pernah malu untuk membeli buku, searching, ataupun bertanya kepada yang lebih senior. Ya, jangan sampai sahabat Pusaka Jawa belajar tosan aji hanya tentang esoterinya saja, tanpa memahami makna yang tersirat dalam sebuah pusaka. Perlambang-perlambang itu
Karena jika tidak, nanti Anda akan mudah tergelincir kepada pemahaman yang bertentangan dengan agama yang Anda miliki, yang nanti akan dicap sebagai Anda sebagai orang yang musyrik dan perbuatannya syirik. Tapi kalau Anda sudah belajar dari awal seperti tadi, Luk 3 melambangkan agar tercapainya keinginan atau harapan atau cita-cita Anda, baik masalah keduniawian atau kerohanian, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Nah, apapun rintangannya dapat terlewati, dapat diselesaikan. Itu Luk 3. Nah, dapur naga sendiri ini dulu tidak sembarang untuk orang memiliki. Karena apa? Naga itu melambangkan satu kegagahan, kedua kekuasaan. Naga itu dulu hanya boleh dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai status sosial atau strata sosial yang tinggi, seperti raja, bupati, dan selevelnya. Karena apa? Ketika orang melihat kerisnya, sudah ketahuan, oh ini orang berarti bukan main-main, status sosialnya tinggi. Ketika membuka, entah itu Nogo Sostro, entah itu Nogo Siluman, banyak. Nogo sendiri, dapur Nogo itu banyak sekali. Ada Naga Sabto, ya kan? Ada Nogo Siluman, ada Naga Pikik, atau Singo Barong. Singo Barong pun sama dengan naga, tidak boleh sembarang orang untuk memilikinya. Ya. Jadi saya kira itu saja. Jangan lupa sahabat Pusaka Jawa untuk like, share, komen, and subscribe untuk berlangsungnya video ini dan menambah semangat saya untuk membuat video-video yang lainnya. Karena saya harap sahabat Pusaka Jawa dengan melihat channel ini, sahabat Pusaka Jawa merasa teredukasi, ya kan? Merasa, oh ternyata selama ini pemahaman saya salah, baru terbuka setelah melihat channel Pusaka Jawa. Dari itu cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu rahayu.